Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis unsur intrinsik sebuah karya sastra. Nah, karya sastra yang akan kita bahas hari ini adalah karya sastra cerpen atau yang dikenal dengan cerita pendek. Pada video sebelumnya, kalian tentu telah menyimak mengenai apa saja sih yang termasuk dalam unsur intrinsik sebuah cerpen. Sebenarnya antara cerpen maupun novel, unsur intrinsiknya sama saja ya, dan cara menganalisisnya pun hampir sama. Hal pertama yang harus kalian lakukan sebelum menganalisis unsur intrinsik yang terdapat di dalam sebuah karya sastra adalah membaca karya tersebut, agar kalian dapat menelaah lebih dalam lagi mengenai unsur intrinsik yang terdapat di dalamnya. Sekarang coba kita simak kembali apa saja sih yang termasuk di dalam unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema, tokoh, penokohan, alur, latar, dan amanat. Keenam hal inilah yang akan kita cari di dalam sebuah cerpen yang nantinya akan saya tunjukkan. Baik, sekarang kita mulai untuk melihat cerpennya ya. Cerpen ini saya peroleh dari komentarmu.com dan ini sama sekali tidak ada yang saya rubah. Jadi ini semua masih murni sesuai dengan yang ada di dalam komentarmu.com. Sayang sekali cerpen ini tidak dituliskan siapa pengarangnya atau penulisnya. Jadi kita langsung fokus saja pada karya yang sudah ada di depan kita kali ini. Jika kita melihat judul ini, kita belum dapat menyimpulkan unsur intrinsik yang terdapat di dalam novel ini. Temanya pun belum dapat kita simpulkan jika hanya membaca judulnya saja. Maka kita perlu membaca cerpen ini secara keseluruhan. Dio sedang berjalan mengikuti Erwin dari belakang, bahkan tak memperdulikan saat Erwin lagi ngoceh dan minta Dio untuk berhenti mengikutinya. Sampai akhirnya mereka akrab dan Erwin pengen menerima Dio menjadi temannya. Sehingga saat di sekolah ataupun pulang, mereka selalu bareng-bareng. Dio selalu menemani Erwin jalan menuju rumahnya yang tak jauh dari terminal. Erwin bilang kalau di rumah Dio searah dengan terminal dan jalan bareng Dio lumayan tak membuat perjalanan berasa melelahkan walaupun cukup jauh. Hal tersebut terus berlanjut sampai suatu hari Erwin merasa curiga dengan Dio yang selalu tak mau saat Erwin hendak menemaninya nungguin angkutan. Saat Erwin harusnya pulang, justru ia ngelihat Dio dari jauh dan benar saja, semua keanehan terjawab sudah. Dio naik sebuah mobil pribadi mewah yang berhenti pas di terminal. Erwin telah curiga sejak pertama kali Dio yang kayak anak orang kaya, kenapa harus naik angkutan umum? Tentu saja Erwin marah sama Dio yang berbohong padanya, dan mereka bertengkar cukup hebat keesokan harinya. Saat itu ucapan Dio bikin Erwin sadar. Gue bukan mau nipu lo, tapi gue beneran mau sahabatan sama lo, Win, ujar Dio. Kenapa anak orang gedongan pengen main sama anak pemulung kayak gue? Dio mendaratkan pukulan tepat di wajah Erwin hingga dia terjatuh tersungkur. Yang tajir itu orang tua gue. Terus yang pemulung itu orang tua lo, bukan kita. Saat ini kita belum jadi apa-apa. Gue tulus pengen jadi sohib lo yang juga tulus sama gue, gak pernah manfaatin uang gue. Erwin akhirnya nangis terharu setelah mendengar sahabatnya yang selama ini rela bohong dan jalan jauh demi biar bisa bareng dia. Nah, itu adalah tadi cerpen yang berjudul Kita Belum Jadi Apa-apa. Kemudian sekarang kita akan langsung mulai menentukan unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen ini. Setelah kita sudah membaca 3 paragraf cerita pendek yang singkat ini, maka
dapat kita simpulkan tema atau inti permasalahannya di sini adalah tentang persahabatan. Jadi kita bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa temanya adalah persahabatan. Nah, setelah itu kita masuk kepada unsur yang kedua. Unsur kedua ini adalah tokoh. Tokoh di dalam cerita ini ada dua, yaitu Dio dan Erwin. Kemudian penokohan. Penokohan itu tidak sama ya dengan tokoh. Jadi kalau tokoh itu berkaitan dengan individu atau orangnya, sedangkan penokohan itu berkaitan dengan watak atau karakter dari si tokoh itu. Tokoh Dio itu adalah seorang anak yang tulus, ingin berteman dengan Erwin, dan dia juga memiliki sedikit rasa emosional. Itu dibuktikan dengan apa? Di sini ada kalimat yang membuat Erwin tersadar akan ketulusan Dio. Ini buktinya yang menunjukkan bahwa Dio adalah seorang yang tulus, namun dia juga adalah seorang yang memiliki emosional yang sedikit sulit untuk dikontrol. Kenapa? Karena dia mendaratkan pukulan tepat di wajah Erwin hingga Erwin tersungkur. Ini adalah bukti dari watak si Dio. Selanjutnya, watak dari si Erwin. Erwin ini adalah, kalau kita lihat dari cerita ini, berarti dia adalah seorang anak yang memiliki ekonomi yang cukup lemah karena orang tuanya adalah pemulung, sehingga dia memiliki rasa minder untuk berteman dengan anak orang kaya. Ya, jadi Erwin ini kita bisa simpulkan wataknya adalah pemalu, mungkin. Kemudian dia memiliki rasa curiga. Di sini 2 kali diterangkan bahwa Erwin telah curiga terhadap siapa sih si Dio sebenarnya. Sampai akhirnya pada paragraf ketiga itu dia mengetahui siapa sebenarnya Dio. Selanjutnya adalah unsur intrinsik yang keempat, yaitu alur. Kalau kita baca cerita dari awal hingga akhir, maka cerita ini mengalir sesuai dengan urutan yang sebenarnya. Jadi tidak ada flashback, tidak ada penceritaan ulang, sehingga dapat kita simpulkan bahwa cerita ini memiliki alur yang maju. Berikutnya adalah latar. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, latar itu terdiri dari 3 jenis, yaitu latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Latar tempat dalam cerita ini, yang pertama adalah di jalan raya. Itu tergambar di paragraf yang pertama. Ketika pulang sekolah, mereka selalu berjalan bersama menuju rumah Erwin yang tidak jauh dari terminal. Kemudian latar tempat yang kedua adalah terminal. Dibuktikan pada kalimat yang terdapat di paragraf kedua. Ini berhenti pas di terminal. Kemudian latar waktu. Berbicara mengenai latar waktu, maka dapat kita simpulkan cerita ini terjadi pada siang hari sepulang sekolah. Itu bisa kalian lihat di paragraf yang pertama sampai paragraf terakhir. Itu menunjukkan secara tidak langsung, ini menunjukkan bahwa kejadian atau peristiwa yang ada dalam cerita ini terjadi pada siang hari atau sepulang sekolah. Sedangkan latar suasana, baik di paragraf pertama dan paragraf kedua, itu belum bisa tergambar secara jelas suasananya seperti apa. Tapi untuk paragraf yang ketiga, kita bisa simpulkan bahwa suasana yang terjadi di sini adalah cukup mencekam, cukup gerah, karena di sini ada pertengkaran. Namun pada bagian akhir paragraf di sini ada juga momen haru. Jadi suasananya ada suasana tegang dan juga haru. Lanjut kepada
Unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Nah, amanat di sini kita bisa ambil ada dua. Setelah membaca keseluruhan cerita, maka kesimpulannya amanat yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah yang pertama, kita tidak boleh sombong dengan apa yang sudah kita miliki saat ini, karena semua yang kita miliki belum tentu benar-benar itu adalah milik kita. Itu bisa kita ambil dari kutipan yang ada di dalam kalimat yang terakhir ini. Kemudian amanat yang kedua, bertemanlah dengan tulus tanpa memandang ekonomi atau status seseorang. Dan itu bisa kita ambil dari sini juga, dari paragraf terakhir. Nah, di sini dia menyampaikan bahwa dia tulus ingin berteman, maka lahirlah tadi amanat yang kedua. Nah, itu tadi analisis unsur intrinsik dari sebuah karya sastra, yang pada kali ini karya sastra yang kita bahas adalah cerita pendek yang berjudul Kita Belum Jadi Apa-apa dari komentarmu.com. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.